Baik, selamat pagi ya. Kita akan lanjutkan materi statistik ya, bab 5 tentang ukuran dari dispersi data. Nah, kita akan lanjutkan dengan yang namanya simpangan baku atau yang biasa dikenal dengan nama standar deviasi. Nah, standar deviasi ini yang paling ngetren, yang paling sering populer digunakan karena tujuan dari standar deviasi adalah suatu nilai yang menunjukkan dari tingkat atau derajat sebuah variasi dari kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya ya. Jadi simbol standar deviasi untuk populasi adalah sigma n ya. Jadi ada sigma n atau sigma ya. Kemudian ada simbol standar deviasi sampel, itu ada sigma n dikurangi dengan 1 atau SD atau S ya. Rumus standar deviasi S sampel data tunggal ya sebagai berikut, di mana ada sigma n kurang 1 sama dengan akar dari sigma x kuadrat dikurangi dengan sigma x dikuadratkan dibagi dengan n dibagi dengan n dikurang 1, atau sampel sama dengan sigma standar deviasi S sama dengan akar dari sigma x kuadrat dibagi n dikurangi 1 ya. Ini adalah rumus standar deviasi sampel untuk data tunggal ya. Yang berikutnya adalah rumus standar deviasi S untuk bentuk populasi dari data tunggal. Jadi ada Qn sama dengan sigma n sama dengan akar dari sigma x kuadrat dikurangi dengan sigma x yang dikuadratkan dibagi dengan n dibagi dengan n, atau sigma sama dengan akar dari sigma x kuadrat dibagi dengan n ya. Inilah rumus standar deviasi untuk S bagian populasi untuk data tunggal. Nah, berikutnya kita akan lihat rumus standar deviasi S dalam bentuk sampel data kelompok. Jadi ada sigma n dikurangi 1 sama dengan akar dari sigma f dikali x kuadrat ya, dikali x kuadrat dikurang dengan sigma f dikali x yang dikuadratkan dibagi dengan sigma f, kemudian dibagi dengan sigma f dikurang 1, atau S sama dengan akar dari sigma f dikali dengan x kuadrat dibagi dengan sigma f dikurang 1. Inilah rumus standar deviasi S dalam bentuk sampel untuk data kelompok ya. Berikutnya kita akan lihat untuk rumus standar deviasi S untuk populasi dari data kelompok ya, data kelompok. Jadi ada sigma n sama dengan akar dari sigma f dikali dengan x kuadrat dikurang dengan sigma f dikali x yang dikuadratkan dibagi dengan sigma f dibagi dengan sigma f, atau sigma sama dengan akar dari sigma f ya, sigma f dikali dengan x kuadrat ya, sigma f x kuadrat dibagi dengan sigma f. Inilah rumus standar deviasi S untuk bagian dari populasi untuk jenis data ke kelompok. Nanti kita akan lihat penjabarannya di soal ya. Oke. Nah, untuk soal ini adalah contoh soal standar deviasi untuk data tunggal. Diketahui nilai UTS Statistika Universitas Widya Dharma Pontianak ada 10 orang, yaitu ada 75, 70, 80, 85, 60, 75, 100, 90,
95, 75 ya. Jadi ada 10 data ya, dengan menghasilkan data yaitu ada 805 secara total dari nilai X. Kemudian X nya dikuadratkan ya, 75 dikuadrat itu adalah 5625, 70 kuadrat yaitu 4900, 80 kuadrat adalah 6400, 85 kuadrat yaitu 7225, 60 kuadrat yaitu 3600, 75 kuadrat yaitu 5625, 100 kuadrat yaitu 10.000, 90 kuadrat yaitu 8100, 95 kuadrat yaitu 9025, 75 kuadrat yaitu 5625. Sehingga kalau ditotalkan X kuadrat adalah 66.125. Kemudian kita akan masukkan sesuai dengan rumus. Ini kita menggunakan rumus yang sampel terlebih dahulu ya, mode sampel terlebih dahulu, yaitu adalah sigma n dikurangi 1 sama dengan akar dari sigma x kuadrat dikurangi dengan sigma x yang dikuadratkan dibagi n dikurang 1 ya. Sigma n dikurang 1 sama dengan akar dari 66.125 dikurangi dengan 805 kuadrat dibagi dengan 10 dikurang 1. Sigma n kurangi 1 sama dengan akar dari 66.125 dikurangi dengan 64.802,5 dibagi 9. Sigma n dikurang 1 sama dengan akar dari 146,94,4 ya, 944 ya. Jadi sigma n dikurang 1 sama dengan akar dari 146,944. Sigma n kurang 1 sama dengan 12,12 data sampel. Jadi jawabannya hasilnya adalah 12,12 ya. Ini untuk yang model sampel ya. Untuk data yang model ini ya, untuk model yang populasi yang rumus satunya lagi ya, diketahui nilai UTS Statistika Universitas Widya Dharma Pontianak masih menggunakan dengan nilai yang sama, yaitu 75, 70, 80, 85, 60, 75, 100, 90, 95 dan 75. Hasilnya adalah 805. Cuma perbedaan di sini ada terletak di bagian ini ya. Bedanya penjabaran ini ya. Kalau ini kan menggunakan rumus yang ini, sedangkan yang satunya lagi kita menggunakan rumus yang ini ya. Oke. Jadi bisa juga dengan hasilnya itu X besar, kemudian ada X kecil. X kecil itu adalah nilai X besar dikurangi dengan X bar. Untuk kita mengetahui dapat dari mana nilai X bar ini, kita akan cari X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. X bar sama dengan 805 dibagi dengan 10. X bar sama dengan 80,5. Jadi 75 kurangi 80,5 hasilnya negatif 5,5. 70 dikurangi 80,5 hasilnya adalah negatif 10,5. 80 dikurangi 80,5 hasilnya adalah negatif 0,5. 85 dikurangi dengan 80,5 hasilnya adalah 4,5. 60 dikurangi 80,5 hasilnya adalah negatif 20,5. 75 dikurangi dengan 80,5 hasilnya adalah negatif 5,5. 100 dikurangi dengan 80,5 hasilnya adalah 19,5. 90 dikurangi dengan 80,5 hasilnya adalah 9,5. 95 dikurangi dengan 80,5 hasilnya adalah 14,5. 75 dikurangi dengan 80,5 hasilnya adalah negatif 5,5. Dijumlahkan hasilnya adalah 0. Kemudian X kecil kita kuadratkan.
Negatif 5,5 kuadrat 30,25. Negatif 10,5 dikuadratkan hasilnya ada 110,25. Negatif 0,5 kita kuadratkan 0,25. 4,5 kuadrat 20,25. Negatif 20,5 kuadrat 420,25. Negatif 5,5 kuadrat 30,25. 19,5 kuadrat 380,25. 9,5 kuadrat yaitu 90,25. 14,5 kuadrat yaitu 210,25. Negatif 5,5 kuadrat yaitu ada 30,25. 30,25 tambah 110,25 tambah 0,25 tambah 20,25 tambah 420,25 tambah 30,25 tambah 380,25 tambah 90,25 tambah 210,25 tambah 30,25 tambah hasilnya adalah 1322,5. Kemudian masukkan ke dalam rumus. S sama dengan akar dari sigma X kuadrat ya dibagi N kurang 1. S sama dengan akar dari 1322,5 dibagi 10 kurang 1. S sama dengan akar dari 1322,5 dibagi 9. S sama dengan akar dari 146,94444. S sama dengan 12,12 untuk data sampel. Ya. Ini jawaban untuk nilai UTS statistika UWDP ya. Untuk data tunggal. Nah, lanjut. Ya. Jadi berikutnya kita akan menggunakan untuk data kelompok ya, data kelompok. Jadi tetap data kelompok ada disediakan yang namanya distribusi frekuensi. Ada soal diketahui nilai UTS statistika Universitas Widya Dharma Pontianak dengan bentuk distribusi frekuensi terlampir data sebagai berikut, di mana nilai 60 sampai dengan 64 frekuensi 2, nilai 65 sampai 69 frekuensi 6, nilai 70 sampai 74 frekuensi 15, nilai 75 sampai dengan 79 frekuensi 20, nilai 80 sampai dengan 84 frekuensi 16, nilai 85 sampai dengan 89 frekuensi 7, nilai 90 sampai dengan 94 frekuensi 4, dengan total sigma itu adalah 70. X itu adalah nilai tengah. 60, 64 saya sudah ajarin nilai tengah, jadi saya langsung saja, saya tidak ulang lagi ya. Jadi semua sudah tahu. Kalau masih lupa silakan baca lagi modul saya, atau silakan lagi perhatikan video di dalam YouTube saya tentang perhitungan nilai tengah. Itu sudah jelas dan semua sudah ada dalam modul. Jadi capek buat saya kalau harus mengulang-ulang terus secara terus menerus. Jadi sebenarnya ini gampang ya. 60 ke 64 itu ada 5. Data ketiga adalah 62. Jadi nilai 60 sampai dengan 64 X nya adalah 62, 65 sampai 69 X nya 67, nilai 70 sampai dengan 74 X nya 72, nilai 75 sampai 79 X nya 77, nilai 80 sampai dengan 84 X nya 82, nilai 85 sampai dengan 89 X nya 87, nilai 90 sampai dengan 94 X nya 92 ya. Fx ya, di F dikali X, 2 dikali 62 124, 6 kali 67 402, 15 kali 72 1080, 20 kali 77 1540, 16 kali 82 1312, 7 dikali 87 609, 4 dikali 92 368. Maka nilai Fx adalah 5435 ya.
X kuadrat. X kuadrat berarti ngambil dari nilai tengah ini kita kuadratkan. 62 kuadrat 3844, 67 kuadrat 4489 kuadrat, 72 kuadrat itu adalah 5184, 77 kuadrat yaitu 5929, 82 kuadrat 6724, 87 kuadrat 7569, 92 kuadrat 8464. F dikali X kuadrat, 2 dikali 3844, 7688, 6 dikali 4489, hasilnya ada 26934. 15 dikali dengan 5184, hasilnya ada 7760. 20 dikali dengan 5929, hasilnya ada 118.580. 16 dikali 6724, hasilnya ada 107.584. 7 dikali 7.569, 52.983. 4 dikali dengan 8.464, hasilnya ada 33.856. Penjumlahan ini ya dijumlahkan saja, hasilnya adalah 425.385. Kita masukkan ke rumus. Sigma N dikurangi 1 sama dengan akar dari sigma F dikali X kuadrat dikurangi dengan sigma F dikali X yang dikuadratkan dibagi dengan sigma F dibagikan dengan sigma F dikurangi 1 ya. Kemudian hasilnya adalah sigma N dikurangi 1 sama dengan akar dari 425.385 dikurangi dengan 5.435 kuadrat dibagi dengan 70 dikurangi 1. Kemudian ini loncat ke sini ya. Sigma N dikurangi 1 sama dengan akar dari 425.385 dikurangi 421.988,93 dibagi 69. Kemudian sigma N dikurangi 1 sama dengan akar dari 49,22. Sigma N dikurangi 1 sama dengan 7,02. Jadi standar deviasi untuk data ini adalah 7,02. Baik, kita lanjut ya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Berikutnya adalah diketahui nilai UTS Statistika Universitas Widya Dharma Pontianak. Itu kita melihat menggunakan yang sebelumnya itu kita pakai cara yang ini. Nah, kita kali ini akan menggunakan cara yang ini ya. Oke. Ya. Jadi ada perbedaan yang di bagian di sini dengan bagian di sini itu berbeda jadi tampilannya ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada diperlukan di dalam rumus ya. Memang bab ini agak sedikit lebih rumit ya dibandingkan dengan bab-bab sebelumnya ya. Jadi kita harus dicek secara benar-benar ya, dicek secara benar. Oke. Diketahui nilai UTS Statistika Universitas Widya Dharma Pontianak dengan tabel distribusi frekuensi terlampir data sebagai berikut, di mana nilai 60 sampai dengan 64 dengan frekuensi 2, nilai 65 sampai 69 frekuensi 6, nilai 70 sampai 74 frekuensi 15, nilai 75 sampai 79 frekuensi 20, nilai 80 sampai dengan 84 frekuensi 16, nilai 85 sampai dengan 89 frekuensi 7, nilai 90 sampai dengan 94 frekuensi 4, dengan total sigma F adalah 70 ya. 70. Nah, untuk X di sini ya, X di sini ini bukan nilai tengah ya, beda sama yang di sini ya. Jadi jangan salah kaprah. Ini X ini memang tuh nilai tengah ya. Tapi kalau untuk yang rumus ini X ini bukan nilai tengah, tapi adalah
batas atas yang ditambahkan 0,5 ya. Jadi ini adalah batas atas yang ditambahkan 0,5 ya. Jadi bukanlah pakai nilai tengah, tapi menggunakan batas atas. Batas atas masing-masing interval 64, 69, 74, 79, 84, 89, dan 94 itu ditambahkan 0,5. Jadi 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, 89,5, 94,5. Hasilnya adalah 556,5 ya. 556,5 ya. Kemudian untuk menentukan nilai X bar. Nah, untuk menentukan nilai X bar ini diperoleh dari rumus yang saya telah tulis di samping. X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X adalah 556,5 dibagi 7. 7, kenapa 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 interval kelas. Jadi X bar sama dengan 79,5. Baru untuk X ya, X diperoleh dari 64,5 dikurangi dengan 79,5, negatif 15. Kemudian 69,5 dikurangi 79,5, negatif 10. 74,5 dikurangi dengan 79,5, hasilnya negatif 5. 79,5 dikurangi 79,5, hasilnya 0. 84,5 dikurangi dengan 79,5, 5. 89,5 dikurangi 79,5, 10. 94,5 dikurangi 79,5, 15. Dijumlahkan 0. Kemudian X di sini kita kuadratkan. Negatif 15 kuadrat 225, negatif 10 kuadrat 100, negatif 5 kuadrat 25, 0 kuadrat 0, 5 kuadrat 25, 10 kuadrat 100, 15 kuadrat 225. Dijumlahkan X kuadrat 700 ya, 700. Kemudian berikutnya adalah F dikali dengan X kuadrat. 2 dikali 225, 450. 6 dikali 100, 600. 15 dikali 25, 375. 20 dikali 0 ya 0. 16 kali 25, 400. 7 kali 100, 700. 4 dikali 225, 900. Total dari F dikali X kuadrat yaitu adalah 3425. Kita masuk ke dalam rumus. S sama dengan akar dari sigma F kali X kuadrat dibagi dengan sigma F dikurangi 1. S sama dengan sigma F kali X kuadrat yaitu ada 3425 dibagi dengan sigma F itu ada 70 dikurangi 1. S sama dengan 3425 dibagi 69. S sama dengan 49,64. S sama dengan 7,05. Hasil ini agak sedikit berbeda dengan yang di sini. Ini diakibatkan adanya selisih dari pembulatan. Jadi tidak masalah kalau bedanya cuman sedikit. Cuma beda 0,03 kok. 0,03 kalau dalam perhitungan ujian saya itu betul ya, jadi tidak masalah. Baik, jadi pembahasan materi kali ini adalah sampai di standar deviasi data kelompok. Sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas seperti biasa nanti bisa kita diskusikan secara bersama-sama di forum Google Classroom ya. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi.